Selamat malam. Malam juga dari Kristen. Ya, Silakan buka kamera abang, kita diskusi. silakan buka masker kamu dulu, biar saya buka kameranya. Kenapa harus buka masker? Kenapa harus buka kamera? Itu aturan di sini, bang. Ya, bukakan masker kamu dong. Loh, kenapa jadi perempuan ya? Bencong ya, Dek? Loh. Kiaimu itu loh, kiaimu itu santrimu udah banyak loh diperkosa. Lu Enggak, bahas aja maksudnya agama lu sendiri, Lu bilang, suaramu kayak kurang. ini. Nah, suaranya kayak perempuan. Suaramu kayak lonte. Kiaimu itu kau bahas Enggak. kiaimu di pati Kamu biar kau. Kamu laki-laki tapi suaramu kayak perempuan. Kenapa? Kamu kan laki-laki. Kenapa suaramu kayak boci? Yang jantan. Belajar latihan ngomong jantan. Wih, tes. Jangan, kamu, tapi kau berkumis, suaramu begitu. Kau ini orang Begitu ya ajaran kebiasaan. nabimu-nya. Ajaran nabimu Kenapa itu lari? ngewe santri ya. Kenapa lari ke Nabi? Saya tegur kau itu laki-laki. Kak, nabimu itu loh, nabimu loh. Itu ya makanya banyak apamu. Kenapa serang Nabi saya? Nabi saya salahnya apa samamu? Ada bodoh-bodohnya kau memang. Aku bilang kau itu laki-laki. Jangan kau berlaku kayak perempuan. Manja-manja pula kau, suaramu kayak bikin merinding aja kau. Iya, kalau kau bagus bodinya, betismu sudah kayak betis kesebelasan begitu, kumis panjang, suara dibuat kayak perempuan. Kufur nikmat kau itu. Maaf bang, salah naik. Saya Islam. Izin bang. Islam, masya Allah. Makasih ya bang. Iya, salah bayi deh. Itu malasa dan riro, itu malasa. Orang udah sehati baik-baik, malah dia ngamuk-ngamuk. Kau dinasihati tuh, dianggap kau itu saudara, makanya kau dinasihati. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Halo. Iya bang. Iya Yong, silakan. Siap, Gurunda, yang barusan yang turun yang tadi itu apa nama akunnya ya? Yang mana itu? Yang tadi ya bilang nabi-nabi itu. Itu di bawah perempuan apa? Nama-nama ini huruf-huruf. Itu di bawah 022345. Nanti siapa tahu yang di bawah mungkin ada nanti DM ke saya sama cross check. Boleh. Kita nggak nyerang ini nabi kita di bawah. Siap Gurunda, saya di bawah aja Gurunda. Siap Gurunda. Baik. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cepat kali ke ini kelas perbaiki kamera. Dilas kameranya ya bang ya? Ya, Di bengkel. di bengkel. Oh ya udah, bukalah kita diskusi bang, silakan. Iya. Kita ini kan saudara sebangsa, setanah air, nggak usah kebencian. Kita mau diskusi yang baik-baik aja gitu loh. Rajut toleransi beragama demi untuk terciptanya rasa nyaman, damai, sentosa di Nusantara ini. Silakan Anda buka kamera, kita diskusi. Temanya siapa yang mewariskan dosa gitu. Silakan. Tadi kan Bang Zuma bilang apa? Apa tadi? Apa? Dibilang buka kamera. Yang membuatkan dosa. Kalau menurut Abang tadi? Angkatan jahat, termasuk kalian. Angkatan jahat yang mewariskan dosa. Oh, kalau Muslim tidak. Ya enggak lah. Apa yang diwariskan di Muslim? Buka kamera dulu, nanti ditendang lagi sama moderator. Siapa moderatornya nih? Buka kameranya, dibilang. Assalamualaikum lu Gurunda, baik. maaf. Salah bibel Gurunda. Maaf. Oke. Salah bibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibel pula yang salah.
Ya termasuk kalian lah yang mewariskan dosa. Apakah berdosa menuhankan manusia? Berdosa. Kalian ajarkan enggak kepada keturunan kalian menyembah anak Maria? Ajarkan. Ya kamu berdosa, kamu wariskan dosa kepada anak-anakmu. Anakmu nanti juga mengajarkan itu kepada anaknya. Anaknya mengajarkan kepada, ya kalian saling mewariskan dosa lah. Masih bertanya. Halo, selamat malam Mama Muda. Ada onde-onde kah? Halo Mama Muda. Dosa kok diwariskan? Diwariskan itu apa? Tanah, rumah. Dosa diwariskan. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam, Abang. Dari Kristen kah? Iya, Kristen. Tapi nggak fanatik. Boleh buka kamera, Abang, silakan. Ntar dulu ya, coba dulu. Ini akun baru. Silakan. Oh, belum bisa, Bang. Ganti akun dulu bentar ya. Soalnya baru. Iya, ganti akun dulu. Nanti kita tunggu, Abang, ya. Ya. Kesini, Abang, ya. Oke. Ganti akun itu paling 2 menit. Ya, teman-teman sekalian, selama ini kan dunia disuplai pemahaman dari sebelah. Nabi kita, kakek kita, nenek kita Adam alaihissalam itu dituduh mewariskan dosa, fitnah besar terhadap manusia mulia, makhluk mulia, makhluk yang sempurna dicipta oleh Allah, difitnah oleh mereka mewariskan dosa. Nah, inilah malam ini dan beberapa saat ke depan kita akan mengkaji ini biar mereka paham. Sama seperti semalam kita udah pahamkan salib itu apakah sandiwara. Ya, sebagian mereka sudah depresi, stres menyikapi tema itu. Halo, dari Kristen, Bang. Dari Islam. Ya, terus abangku ada yang mau disampaikan? Oh iya Bang, maksudnya siapa yang mewariskan dosa itu Bang? Ini Pengen Islam tanya. atau Kristen? Islam, pengen tanya aja. Gangguan jiwa. Halo, semangat malam. Halo. Kristen. Halo. Halo, semangat malam teman-teman. Saudara Wawan, ada onde-onde kah? Yang Muslim dimohon dengan hormat. Nih hormat. Jangan dulu minta permintaan, ya. Biarkan saudara-saudara kita non-Muslim untuk naik. Kan kita sepakat di Islam itu kakek nenek kita tidak mewariskan dosa, kan ya? Jadi nggak perlu naik lagi, apalagi bertanya. Itu saya anggap ada gangguan jiwa itu. Kalau dia naik ke sini, Islam bertanya, gimana ceritanya? Nabi Adam udah jelas-jelas tidak berdosa, diampuni dosanya. Jadi nggak ada itu dosa waris di Islam, nggak ada. Teman kita ini ajanya yang harus kita sampaikan, di mana dasarnya, apa dasarnya, siapa yang ngajarin ada mewariskan dosa gitu. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Sudah teriak dia. Halo. Kayak orang kejepit mobil truk. Halo. Silakan teman-teman,
ajukan permintaan. Kita bahas ini, siapa yang mewariskan dosa. Kalau tak ada lagi non-muslim yang naik, baru kita naikkan yang Islam untuk menjelaskan siapakah yang mewariskan dosa itu. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, silakan. Ini saja kalian belum menjawab apa-apa, kalian sudah ketakutan kan naik? Karena kalian bingung mau jawab apa. Karena sebenarnya itu cuma doktrin dogma. Nggak ada itu ada mewariskan dosa, nggak ada. Nggak ada, istrinya nggak ada mewariskan dosa. Dan Anda harus paham bahwa Paulus pun pendiri agama kalian mengaku itu. 1 Korintus 2 nomor 14, nomor 15 diakuinya bahwasanya Adam tidak mewarisi dosa. Nah, silakan Anda naik biar ketahuan siapa yang agamanya itu disebarkan, diajarkan ya dengan cara penipuan. Biar kita tahu ternyata kebohongan yang dibungkus selama ini, ya, menipu dengan cara membodoh-bodohi orang. Mungkin karena berpikir, enggak, ini kok enggak ada yang paham Bible. Nah, sekarang orang Islam pada belajar Bible, kalian kewalahan. Kenapa? Karena umat Islam lebih paham gitu loh, lebih paham Bible daripada kalian. Bingung kan jadinya? Waduh, Bang Suma kok bisa tahu ini? Halo? Halo saudara Yoyo. Ya, Bang Juma, selamat malam. Ya, malam juga. Ya, sudah sehat abang? Sehat Bang, sehat. Setelah melihat abang malah sehat saya. Sudah tercerahkan. Syukurlah. Iya. Syukurlah. Silakan buka kamera. Nanti kabur saya buka kamera Bang. 7 kali lu Anda kabur Bang. Boleh, silakan buka kamera. Nanti kabur lagi nanti. Enggak apa-apa, daripada saya nanti terkontaminasi dengan orang gila. Loh kok enggak apa-apa gimana sih? Anda kan buat komal, ya kan? Buat room diskusi. Harusnya kan Anda ini siap meladeni. Mampus. Enggak semua harus diladenin. Hanya orang gila yang mau ladeni orang gila bicara. Orang gila itu bukan diajak bicara, orang gila itu dibawa ke rumah sakit. Yoyo. Kau masih menganggap dirimu waras rupanya. Iya sih, karena nggak ada orang gila yang sadar dirinya gila. Yoyo. Betapa malang nasibmu. Masih muda tapi sudah gila. Yo. Kasian kali kau, yo. Pikir dirimu waras. Tidak, yo. Kamu itu gangguan. Otakmu influenza. Yo. Kita kirimkan ya teman-teman. Kita kirimkan teman-teman Oten linknya. Mudah-mudahan bisa hadir. Materi ini memang susah lah bagi kalian. Tapi mau gak mau, kalian harus tahu berita ini. Bahwa ternyata gak ada itu dosa waris dari Adam, gak ada. Sang pewaris dosa itu hanya angkatan jahat. Gitu loh. Halo, semangat malam.
Atau jangan. Halo, semangat malam. Untuk yang kedua kalinya, Saudara Mario, semangat malam. Saudara Mario. Halo. Tekan, naik-naik langsung dia mute sendiri dirinya, gangguan. Begitulah kalau menetas dari telur biawak. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo, semangat malam. Selamat malam juga Abang Zuma. Ya, dari Kristen Abang. Dari Islam Abang. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Bang Zuma, hanya Oh, Kakak Bos, tidak ada yang ingin disampaikan Kakak Bos. Lalu buat apa ke atas Kakak Bos? Silakan teman-teman non-muslim naik ke atas. Kalau kalian tidak naik ke atas, berarti kalian sudah terguncang dengan konsep dosa waris itu. Andai saja kalian itu sepenuhnya memahami tentang dosa waris, dan Anda kemudian didukung oleh data, apakah itu sabda Yesus atau firman Tuhan menurut kalian, maka kalian pasti akan percaya diri untuk ke atas ini membahas ini. Coba, kalau kalian punya agama itu benar adalah dari Tuhan, pasti kalian berani naik. Halo, semangat malam saudara. Nah kan, langsung turun kan. Nah, kalian takut, kalian udah ketahuan kan, agamamu itu nggak becus, mengajarkan ajarannya, karena tidak bisa umatnya pertanggungjawabkan gitu loh. Cuman diimani doang. Wah, Yesus telah mati untuk dosa kita. Untuk ketiga kalinya, Mario. Halo, Saudara Mario. Silakan bersuara Bang. Nah inilah, kalau telur monyet jadi orang gini, minta tapi tidak bersuara, takut. Takut kan ya teman-teman? Takut kali dia. Selama ini kan saudara-saudara kita dikenyangkan dengan dogma, doktrin, dosa waris, bla 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 kan gitu. Tapi ternyata nggak bisa kalian membela iman kalian. Gimana dong? Dosa kalian ditebus. Dosa mana? Dosa dari Adam. Tanya dalilnya, ternyata nggak ada. Iya kan? Berarti kalian ini cuman apa? Terjerat tipu daya aja. Ya, disengaja dibuat ketakutan. Oh, kamu punya dosa lo. Kamu punya dosa dari Adam lo. Kalau kau tidak terima Yesus yang mati di salib, kau akan binasa. Karena kau sudah menanggung dosa. Dari sejak kamu dalam kandungan kamu sudah punya dosa. Berarti itu semua pembodohan kalau tidak ada dalilnya. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan itu di kitabnya Yahudi. Nah, sedangkan terbukti di dalam agama kalian, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa keturunan daripada angkatan jahat itulah yang mewarisi dan mewariskan
dosa. Kan begitu. Begitu saudara-saudara. Semangat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Dari Kristen bang. Islam ini, tapi dulu. Dulu ya. Sekarang Dari orang Kristen. tua. Iya, sekarang sudah masuk Islam. Maksudnya? Mu'alaf abang ini? Enggak, dari orang tua. Dulu kan orang tua saya Dayak gitu. Oh, alhamdulillah. Iya. Syukurlah bang. Karena saya dulu mikir, Bang Juma ya, itu Siap. Memang agak berat ini temanya, tapi mau gimana? Masa manusia harus dipretelin otaknya dengan fitnah terhadap Nabi Adam alaihissalam. Justru kemenangan bagi kita kalau Oten tak ada lagi yang naik untuk bahas tema ini. Artinya mereka bingung mau jawab apa gitu loh. Dosa siapa yang kami tanggung? Adam ternyata enggak mewariskan dosa, bininya juga kagak. Kata Bang Zuma, dosa yang kami tanggung adalah dosa orang Farisi yang kata jahat. Ya memang betul. Memang betul. Lalu siapa lagi yang mengajarkan kalian Kristen kalau bukan orang Farisi? Memang ada Yesus mengajarkan Kristen? Kan enggak ada. Yesus enggak pernah mengajarkan Kristen. Enggak bang. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya. Nah pahami. Barang siapa yang percaya. Orang-orang percaya Yesus itu tidak menerima salib. Kalau percaya kepada Yesus tidak menerima salib. Itu kuncinya. Orang yang menerima salib adalah orang yang menggenapi tentang angkatan jahat itu. Di mana dalilnya? Matius 12. Nomor 38, 40. Itu dalilnya. Bagaimana angkatan jahat ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada pendirinya sendiri, pendiri dari agamanya. Itu fakta, itu real, itu data, itu dalil gitu loh. Makanya saudara kami Kristen agak berat untuk membahas ini. Tapi mau kayak mana itu doktrin? Masa mau dibiarkan? Lagi pula kalau agama Kristen itu tidak diajarkan kepada orang lain, tidak masalah. Ini masalahnya dia ya membuat yang lain juga bisa celaka karena itu. Silakan saudara-saudara non-muslim naik ke atas, tapi pakai ilmu. Jangan naik ke atas tapi blow on gitu loh. Halo, semangat malam. Halo. Selamat Juma. Iya, saudara Not Human dari mana? Kristen. Iya, Juma. Apa pegawai BPKB? Selamat malam Juma. Iya. Gimana kabarmu Juma? Sehat kamu Juma? Sehat. Oke. Juma, Itu kamu ada kenapa tema. selalu pakai masker Juma? Kenapa nggak pernah Ada buka tema. masker? Hah? Ada tema siapa yang mewariskan dosa? Jawab. Oke, siapa yang Iblis. Iblis siapa yang atau mewariskan Adam? dosa? Ini sebenarnya pertanyaan gampang ini Juma, pertanyaan ASD ini sebenarnya. Iya. Saya- Jawabannya apa? Juma, saya boleh bertanya sama Juma? Sesekali lah saya bertanya sama Juma. Begini. Katanya gampang. Iya. Nah, saya janji saya pasti jawab nanti. Tapi Enggak saya nggak ada. pernah Dari bertanya sama dulu kau Juma. begitu. Kau suka penipu. Kau pengikut Paulus. Kerjamu nipu. Begini Juma. Saya cuman mau- bertanya, siapa yang mewariskan dosa? Jawab. Siapa yang mewariskan Iblis. dosa adalah orang yang melakukan dosa. Udah gitu aja. Ah, siapa? Siapa yang mewariskan dosa? Oke, yang orang yang melakukan dosa. Oke, berdosa enggak menyalib Yesus? Sekarang saya bertanya balik boleh? Berdosa enggak menyalibkan Yesus? Oke, sekarang saya boleh bertanya balik. Berdosa tidak menyalibkan Yesus. Oke, yang berdosa itu adalah orang yang melakukan dosa.
Iya, berdosa nggak menyalib Yesus? Berdosa nggak? Berdosa nggak? Itu pertanyaan gampang itu Juma. Saya boleh bertanya sama Iya, Juma ini? apa Saya mau jawabannya? uji. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Begini, Kau nggak boleh saya mau uji bertanya. pengetahuan si Juma, boleh? Tidak boleh kamu bertanya. Haram hukumnya kau bertanya di sini. Iya, saya mau uji pengetahuan si Juma, boleh? Tidak ada, nggak ada. Tidak boleh. Jawab temanya nih yang saya kau harus serius bahas. nih, saya serius. Saya juga pengen serius. diskusi Saya santai juga sama si serius. Juma. Saya juga serius. Tidak ada bermaksud untuk ini ada yang tema, lain-lain. silakan. Kami udah tahu kau kerja di mana, kantormu di mana di Nias. Iya, kita Nah, diskusi sekarang kau bahas santai. ini. Itu maksud Nih. saya. Tuh Oke, tema. saya tema. boleh bertanya sama Juma. Itu tema. Oke, temanya saya sudah jawab tadi temanya. Sekarang gantian dong. Ayo kita gantian. Saya sudah jawab tadi temanya. Apakah di dalam agama Kristen diajarkan bahwa manusia mewarisi dosa dari Adam? Oke, di agama Kristen diajarkan untuk tidak melakukan dosa, itu aja. Saya tidak tanya itu, cupu. Yang saya tanya, apakah di Kristen diajarkan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Oke, di sana ini saya luruskan supaya Juma juga bisa mengetahui di Kristen itu diajarkan untuk tidak melakukan dosa. Bukan jawabannya. itu, kucluk. Justru Kristen Ya. itulah tempatnya dosa, saya karena nggak bisa Kristen bukan lagi hamba berpikirmu, Juma. Tuhan. Begini, Kristen bukan yang hamba tidak mudah Tuhan. mengikuti alur pikirmu, Juma. Ya, Saya sudah ini yang jawab, orang kutanya Kristen apa? Yang itu- saya tanya apa? Saya tidak tanya Oke, orang Kristen saya sudah tentang jawab. itu yang Orang saya Kristen tanya. itu diajarkan untuk tidak Apakah melakukan di dosa. Kristen diajarkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia? Itu loh Oke. pertanyaan saya, Blon. Oke, saya jawab belum. Begini saya jawab, orang Kristen diajarkan untuk tidak Bukan melakukan itu, dosa. pertanyaan saya bukan itu. Apakah di Ya. Kristen diajarkan Adam mewariskan dosa kepada cucunya, keturunannya? Oke, saya memberitahu Juma juga bahwasanya di Kristen itu diajarkan untuk tidak melakukan dosa. Ada yang salah dengan Blow on penyampaian memang saya? kau. Pertanyaan saya Ya, apa? kita Coba sama-sama diulang. mengedukasi. Pertanyaannya Nah. saya apa? Coba diulang. Oke, begini. Pertanyaan yang kamu sampaikan Juma itu adalah pertanyaan yang salah sehingga nanti saya akan tidak bisa memberikan jawaban yang seperti kamu inginkan. Makanya saya memberitahu Juma, saya mengedukasi Juma. bahwasanya di Kristen itu Udah kamu ke gereja diajarkan aja, untuk tidak jilat melakukan kloset dosa. gereja pakai lidah kau. Oke, saya boleh bertanya Blow balik, on. Jum. Nah, tanya pendetamu sana. Tanya pendetamu kenapa kita masih bodoh. Sudah 2000 tahun. Halo saudara Dede. Halo saudara, semangat malam. Bang, Halo, ya bang. dari Kristen. Ya bang, ya. Kristen. Buka kamera silakan abang. Oke, Gelap bang, gelap. nggak apa-apa, buka aja silakan. Saya sudah buka ini Nggak bang. apa-apa gelap. Hah? Halo? Halo, ya kan begini Iya. bang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau siapa yang mewariskan dosa? Iya. Ya bang, gimana nih bang? Siapa yang mewariskan dosa? Kan di Kristen ada yang disebut dosa waris, betul? Ya, Siapa itu yang mewariskan? maksudnya apa nih? Gimana nih bang? Kan di Kristen ada dosa waris, dosa yang diwariskan. Pertanyaan saya, siapa yang mewariskan dosa? Kak, dalam Kristen kak, Islam kak, mewariskan dosa itu bagaimana ya? Di Islam tidak ada mewariskan dosa. Di Islam itu mewariskan harta. Ya sama bang, di orang Kristen juga gitu bang. Loh, di Kristen ada nggak dosa waris? Nggak, pertanyaan apa kak? Siapa yang mewariskan dosa? Maksudnya Ya abang ada gimana, nggak Bang? dosa waris? Ada nggak dosa waris di Kristen? Ya
Ya, kami orang Kristen kan heran pertanyaannya kan begitu, mewariskan dosa gimana nih bang? Di Kristen ada nggak dosa Adam diwariskan kepada keturunannya? Malas anggotamu Paulus, anggotamu ini kocar kacir Paulus, konsepmu nggak jelas, mendirikan agama nggak jelas, sehingga pengikutmu bingung sendiri. Halo, semangat malam. Malam. Dari Kristen. Saya baru pulang dari Roma ini bang. Iya, silakan buka kamera. Malam. Halo. Halo saudara Ateng. Dari Kristen abang. Siapa yang mewariskan dosa? Oke. Dari Kristen. Ada pertanyaan apa ya ini? Dari Kristen bang. Ya, saya sekedar ingin menjawab tema ini. Iya, silakan buka kameranya. Oh, sudah bisa on cam ya? Oke. Iya, udah. Tunggu, saya nyalakan lampu dulu. Siap. Oke. Kok nggak bisa on cam ini? Bagaimana ini? Diterima bang, diterima. Itu saya sudah kirim undangannya. Undangan tidak ada. Buka kamera. Saya ulang kalau gitu ya. Oke, silakan. Tunggu ya. Diterima, disimpan. Iya. Oke, ada. Oke, saya on cam. Tunggu sebentar. Mukanya kok mirip Edis ya. Lagi merana dia. Aduh. Sticking you. Hayo. Semangat selalu. Halo. Tuh bang. Iya, silakan buka kamera. Dari Kristen. Ya bang. Masuk apa nih duluan bang? Dari Kristen ya? Mewariskan dosa itu gimana bang? Yang tadi ya. Kira-kira bang? Apakah ada mewariskan dosa? Iya, itu di agama Anda. Itu ada di Roma 5 nomor 12. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya katanya. Kalau di Kristen bang, enggak ada begitu bang. Roma 5 nomor 12.
Di agama ke tuh. Ada Dendre, baca di Gemuitiro Roma 5 nomor 12. Oleh sebab satu orang sehingga dosa menjalar ke bumi. Negro satu orang negro. Korban misionaris ya, ketogi ya, korban misionaris ya. Kasih asi pasti. Kasih asi di nolai manre, boleh to gereja tawarkan iber pertama ni karisteng. De pakutan atau Aku balik pertama Kristen. Di waseng mana kerja pertama ku Kristen. Silakan bang. Ya. Seleka. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Malah aku tuh balik. Kok wasa ku tahu anu Denre, wasa Kristen. Ma balik menre langgo. Dia mah aku tanam gaya gitu. Waduh, maka solang yang gue tanya, hancur sudah ini. Pak wasing Denre pakan rebai. De. To solo ko to bele. Awe kasih. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Mana kerja maka solang ko to mau ni alamak. Oke, boleh Kira tuh makida to na susi Dendre makida ka pasti to kasi asi ye. Apa manang keji togi pertama Kristen. Iya. De. Dewa. Alhamdulillah. Wajib silo. Ya, taruh ni pale ku penri lo pakan ribai ya. Ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Awe ka masih suruh kula dekesi. Wasing di Andre anu atau anu pakan ribai. Ka masih. Bahasa Thailand. Perbatasan Thailand dengan Dubai. Halo, semangat malam. Wah, sing Dendre anu kan rebai si loku pelik si kampuku masuk orang seding. Hai, man rasang kau tay. Kedua puji minri etanai Kristen tu ibah naseng Kristen naseng Dendre nak Dendre mak mapau Kristen. Si sana menre si makira si selang awe kasih na. To malasa. To bone. Pada si polita. Halo, semangat malam. Masolat generasi. Generasi Pandra. Kenapa ini nggak mau duduk-duduk ini? Jaringan saya gangguan lagi ya. Mati balik. Masuk lagi lamut juk. Bah si kampot tak si kampoki ini nggak ada Kristen yang bisa naik membahas ini. Takut ya, takut pastinya, karena kayak mana cara menjawabnya kan gitu. Kayak mana cara menjawabnya nih? Siapa yang mewariskan dosa? Nah, padahal selama ini kalau di internal mereka Yesus mati untuk nebus dosa. Togi to apa ye? Ogi to ye? Ogi. Halo, agak kere cepok. Oh, sampara. Agak kere betul. Halo, bedu. Halo. Bori gak kasih. Ya. Halo. Kamasih. Wah, sing Dendre buru pilih na sweet wani. Tumampat di pelai isin na kasih. Silakan teman-teman non muslim minimal naik ke sini belajar terkait dengan materi ini. Naik ki di sini ki, naik ki di sini. Lo ni manre Lo ni manre tay menre ni mai pura ni mana asu beli.
Allahu Akbar. Ses saja Ki. Tidak ada Oten yang bisa jawab ini. Takut mereka teman-teman. Di tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan 2M 3M. Semangat. Go 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 go. Absen juga absen. Yang lupa absen silakan absen. Biar se-Indonesia tahu kalau malam ini ada kajian terkait dengan dosa waris. Biar mereka tahu ternyata dosa waris itu tidak ada. Hanya jualan di gereja, ternyata dosa waris itu tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Kecuali dosa dari angkatan jahat yang diwariskan kepada keturunannya itu baru ada. Iya, kalau dosa waris ada. Tapi dosa warisnya bukan dari Nabi Adam, melainkan dosa warisnya itu dari angkatan jahat para pembunuh nabi-nabi. Maka solang lama rupa. Halo, semangat malam. Pintar juga ini kawanku. Halo, semangat malam. Halo. Yesus mengecam pembunuhan para nabi yang kau salibkan ke neraka beserta keturunannya. Matius 23 nomor 34. Wah, maca sih yang gue teh Nur Adillah, keren. Belajar di mana, Dek? Kok bisa tahu? Halo, semangat malam. Kenapa nggak mau mampir? Udah di oke. Angka gaun dia capuin dan remani lah bom silopin nih. Halo, semangat malam. Halo. Kasih menre. Pada si selai silo ngaco matiin ro. Kidu ku aco. Aja matiin ro bame. Aco kidu ko. Si senak kidu tuh. Pada sisa tuh majoke. Dengar musik. Turunlah kau tuh kalau begitu. Kuku tuh kau jadi batu tawas di bawah. Halo, semangat malam kakak bos. Desi segala masih. Takut sudah dia, takut. Bilang orang Kalimantan, takut sudah dia. Tidak berani sudah dia naik ke sini. Kenapa bisa begitu? Tinro paling. Tinro paling. Tidak begitu tulisannya. Tinro paling. Nah itu betul. Ya susah memang tema ini mau kayak mana gitu loh. Tapi kalau kita tidak angkat, maka selama-lamanya nanti akan mereka terlena gitu loh. Untung ada Yesus yang menebus dosa waris. Loh, dosa waris dari mana? Jadi tidak ada itu, nggak ada. Makanya perlu diluruskan gitu loh. Kasihan ini, kalau nggak diluruskan kasihan. Vivi, semangat malam. Bang. Waalaikumsalam. Dari Kristen? Muslim bang. Oh Muslim, alhamdulillah. Silakan adek. Pasien ya. Bang Juma sekarang sudah kosong bang malam ini pasiennya. Ada banyak di bawah. Pasienku banyak di bawah. Malah sudah ngantri daftar, tapi giliran namanya disebut nggak berani masuk. Takut waras gitu loh. Kalau sampai waras, mereka harus sholat 5 kali sehari, harus ngaji. Jadi ya kalau di zaman Musa ya teman-teman, zaman Musa aturannya ada gitu loh. Orang berusaha menghapus aturan itu. Iblis berusaha menghapus supaya mereka bebas untuk melakukan apa saja. Maka aturan Torah, aturan Tuhan harus dihapus supaya mereka bebas gitu loh
mau ngapain aja boleh. Gitu. Nah sekarang ajaran Nabi Muhammad itu datang. Iblis tak mampu menghapusnya. Seperti mereka menghapus ajaran Torah, ajaran Injil mereka hapus. Giliran Al-Quran tak sanggup mereka untuk menghapusnya. Karena udah terlanjur dikuatkan. Karena itu udah janji Tuhan. Islam, melalui Islam, Al-Quran itu akan menjadi tonggak hukum yang akan memakan dan mematikan serta menelan semua hukum-hukum jahiliyah di depannya. Jadi gimana cara iblis menghindari? Kalau sama Nabi Isa, Isanya yang dihilangkan, kitabnya yang dihilangkan. Sama Nabi Musa juga begitu. Tapi sama Nabi Muhammad gak buat kuasa mereka untuk menghilangkan ajarannya. Maka apa yang mereka lakukan sekarang ini? Menghindari saja, menghindari saja. Menghindari, sebisa mungkin jangan mendengarkan Al-Quran, sebisa mungkin jangan mau ikut ajaran Islam. Hindari. Itu mereka kemudian menggunakan trik itu, menghindari. Jangan mau berdiskusi dengan orang yang paham Bible, yang berseberangan ajaran agama kita, katanya. Gitu loh. Halo, semangat malam. Halo Mas, aku juga dari Palopo Mas. Aku Jawa transmigrasi, daerah Sukamaju sana. Langkanai ewako. Yes, masolang generasi. Aku ini kapang harus ki melawan apa? Sudah mikir makan daging tadi sama keburung. Apalagi? Siap, makasih Sapo, makasih. Ayo teman-teman, silakan ke atas teman-teman. Jangan menghindarlah teman-teman. Ayolah, naiklah ke sini. Bayangkan kalau ternyata dosa waris dari Adam alaihissalam itu ternyata cuman hoax. Betapa banyak orang yang akan mengisi neraka gitu loh. Banyak kali. Karena sudah 2000 tahun diajarkan Adam mewariskan dosa. Oh ternyata nggak ada dalilnya. Di dalam kitabnya Yahudi tak ada. Sabda para nabi tak ada. Termasuk Yesus tak ada pernah mengajarkan dosa waris, tak ada. Yang mewarisi dosa justru keturunan yang mendirikan agama sampean. Gitu loh. Jadi gimana toh? Nggak takut? Enggak bang, kami nggak takut. Kamu ke neraka loh. Gak masalah bang, yang penting kami rame-rame. Sekalian tamasya katanya di sana. Ya di bawah cuman bisa ngetik boneng. Ya naik sini dong. Piye toh? Naik ke sini. Kita bahas tema tentang keyakinan ini dua arah terkait dosa waris gitu loh. Karena kalau sampean mengajarkan ada mewarisi dosa, yang saya katakan sampai kepada sampean, ya kalian itu yang mewarisi bohong yang diwariskan gitu loh. Bohong yang diwariskan. Sebab Adam gak pernah mengajarkan kalau dosa Adam itu diwariskan kepada keturunannya, itu gak ada. Bible mengatakan tak ada. Paulus pendiri agama Kristen mengatakan tak ada. Ya toh? Nah, terus kenapa kalian justru terlena? Oh, ternyata kalau menerima konsep Adam punya dosa itu, maka Yesus harus mati untuk dosa, sehingga kalian merasa nyaman gitu loh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam abangku. Dari mana? Dari Palembang Bang. Bang, ini hotel udah hampir punah Bang. Iya ini betul. Hotel udah hampir punah, jadi susah naik Bang. Enggak apa-apa, enggak masalah Bang. Yang penting kita tetap semangat. Iya Bang. Iya, Bang Zuma sehat selalu Bang Zuma. Sehat abang, sehat. Alhamdulillah, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Titik, apa kabar?
Titik. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Agama mana abang? Agus Mugiono 529427. Halo. Dari agama apa abang ini? Agama Solo. Iya Bang, Sulawesi. Oh, silokit pelek. Agangku gini. Teki motor di Sulawesi, di mana di Sulawesi? Ya? Sidrap dengku. Oh, Sidrap. Oh, cawiwi manras yang kata. Ada yang saya kejar di Sidrap itu, Om. Kape apa namanya itu? Sidrap dengku, makam pelako. Iya, mau cari itu, cari bibit burung merak. Ada di Sidrap. Cawiwi dengku. Tenia. Burung merak, pelihara burung merak ada di sana. Kape apa namanya ya? Ada yang ingat gak sih? Oh, di Sidrap. Kape Resa. Cocok ih. Saya rencana mau ke situ. Mau pergi beli. Di Padawang yang Dewang itu. Yang punya yang anggota dewan katanya. Iya, Kape Resa cocok ih. Iya. Ada nggak yang bisa belikan saya di sana, antar ke Makassar, nanti ku ganti duitnya. Bercanda. Rencana saya ke sana. Siap. Apa tadi Kafe Resa ya? Itu di dalam kota ya? Dalam kota? Iya, bagian Masjid Agung, Ji. Dekat aja dari Masjid Agung, Dengko. Oh, iya. Oke. Masjid Agung. Oke, Kafe Resa. Oke. Iya. Siap. Rencana kalau nanti ada kesempatan meluncur ke sana. Iya. Di Kafe Resa, Sidrap. Iya, makam pelako juga Dengko. Oh iya, cocok lah deh itu. Wis. Sidrap gitu loh. Kalau boleh tahu Pak, Dengku, Makassar mana Ki? Saya dekat bandara rumah. Oh, berarti mau Maros. Ya. Perbatasan. Makanya pesawat sebelum terbang itu izin dulu. Bukan ke saya, kepada petugasnya. Oke, beli Dengku, yes. Oh iya, makasih. Iya, deh, makasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa juga turun yang satu? Bilang gue, masuk lagi yang gue tay. Engke sih, lo si menrek kamu sih. Ke situ. Udah yang saka. Menret itu kan sedih. Ya mana ke sih? Coba. Ya tuh si mangingi mih tadi. Awi kamu sih. Turun nih. Lo net Dio. Iya Dio nih lo. Awi kamu sih. Mah gitu. Barak mabuk penggawai. Reunian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Teki pol tuh. Nih dari Padang nih Bang. Oh Padang. Teki Monro di Padang. Luar biasa. Kapan ke Padang nih Bang? Ditunggu. Iya, insya Allah nanti Bang. Ya Allah, di luar biasa nih Bang. Tiap hari saya terus mengikuti akun ini Bang, dialog nih. Alhamdulillah. Banyak hal yang bisa saya ketahui, banyak ilmu di sini Bang. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Belajar keikhlasan, belajar bagaimana kita bisa beriman kepada Allah. Luar biasa nih Bang. Support aja nih Bang. Alhamdulillah. Setiap hari Bang, pagi, siang, malam, sore selalu ikuti ini terus. Salam hangat dari Padang nih Bang. Iya, makasih teman-teman yang ada di Padang, sehat selalu. Semangat ya Bang, saya turun dulu. Oke, hati-hati di jalan. Oke Bang. Selamat sampai tujuan. Iya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban semua boleh bontangi keluarga
Oi, Turunkan saya bang, Haji nggak bisa nih. Iya, Turunkan saya bang. siap. Baik, laksanakan. Saya nyimak aja. Makasih ya bang. Siap, makasih. Halo Bontang, Kimon Rodi Bontang. Ki Bontang, basuma ke Bontang jalan jopo tak aja ki. Woi, iya, mega kepiting kapan di sana le? Iya, salam aku tanah anak Ki Bontang Om suka dek Nagasale itu. Wih, kanjasi sepatu, mama Om suka. Yogi tau berdomai tapi tau udah domisili di Bontang. Oh, sudah sukses di sana. Abang kita ini luar biasa. Iya. Sukses selalu Bang Suma, panjang umur sehat selalu. Amin. Ini juga Deng. Iya, terima kasih banyak. Yo, Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mega sisa kasih suratku di Bontang roh. Mantap jatuh hebat maningi. Iya. Alhamdulillah. Kasih sementara gubernur, mantaji bupati. Anggota DPR. Hai, kali nama. Iya. Pak Sepule Maros. Ya, Ogi mana je? Mali Kalimantan. Hebat banget. Ya. Iya, makasih balik. Turun aku Mas. Iya, selamat Ki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Ketawaringin Timur, Bang Suma. Salam kenal buat abang ya. Iya. Mohon izin turun aja Bang ya, yang lain. Makasih abang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, ini saya ada sedikit ganjalan loh. Barangkali ada pencerahan sedikit lah, mohon dibantu itu Bang. Kenapa abang? Kenapa? Ini ada masalah apa? Ini begini loh Bang, terkait dengan mimpi ini Bang. Tapi yang aneh itu mimpi itu datang itu berturut-turut di situ terus gitu kan. Tempat sama ininya nggak pernah berubah loh Bang. Jadi gini nih, ceritanya agak panjang sedikit ya, mohon maaf ya kalau ini mohon disimak dulu gitu. Jadi ini sudah lama sih sebetulnya Bang, sudah lama, sudah beberapa tahun ke belakang lah. Kalau nggak salah ingat, saya itu sudah 6 kali, ya 6 kali. Saya itu selalu mimpi sholat di hadapan Ka'bah, tapi di situ tuh nggak pakai keramik loh Bang, semuanya pasir semua. Terus Ka'bahnya itu tidak pakai penutup itu loh Bang, tidak ada, itu cuma batu aja itu. Tapi yang dipakai saya sholat itu hanya ada batu itu saja, yang ada itu nggak ada yang lain loh Bang. Hanya saja mimpi itu terus berulang loh. Itu lagi gitu. Seperti itu terus. Ada apa ya gitu loh. Barangkali Bang Juma punya pencerahan lah sedikit. Mohon dibantu gitu. Iya, kalau saya tidak bisa tafsir mimpi Bang, itu bukan jurusan saya, tafsir mimpi. Iya sih, iya, saya juga paham. Iya, tapi kalau saya melihat itu adalah sebuah kebaikan. Mungkin abang disuruh naik tanah suci, ibadah di sana gitu Bang. Kemungkinan disuruh permantap lagi ibadahnya, sholatnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Ini kok ya, aku bisa-bisanya mendengar ucapan si Endang Sukoco, ya kan? Masa di sini membicarakan konteksnya siapa yang memariskan dosa, tapi Dang Sukoco berbicara
berbicara tafsir mimpi kan. Aduh. Enggak, maaf sebelumnya Bang. Cuma memang saya tahu kalau Bang Juma itu dari api ya Bang, kalau nggak salah itu. Cuma selama ini saya itu pernah bertanya ke sana ke sini itu nggak pernah ada pencerahan lah intinya. Jadi barangkali Bang Juma punya saran atau seperti apalah, karena saya itu yakin Bang Juma itu bukan hanya sekedar orang-orang biasa lah gitu. Bang Juma itu, saya memang sering mengikuti Bang Juma gitu, jadi saya berpikir Bang Juma bisa memberikan pencerahan sedikit lah gitu. Maksud saya seperti itu. Mohon maaf kalau saya keluar dari konteks yang dibahas malam ini gitu ya Bang. Mohon Yang izin, kalau saya mohon izin, silakan, Bang Juma. silakan. Oke, mohon izin dan Dang Sukoco. Iya. Kan? Kalau bicara masalah tafsir ya kan, itu kan kalau Bang Juma itu dikatakan ya manusia super lah, manusia paling cerdas, paling pintar lah ya kan. Iya. Makanya saya juga bertanya juga macam itu loh Bang, pemikiran saya itu barangkali ada pencerahan lah buat mohon saya izin, gitu. mohon izin. Sebelumnya saya mau bertanya, Bang Dang Sukoco ini agamanya Islam atau Kristen atau apa? Alhamdulillah saat ini saya Muslim Bang. Oh, kalau keluarga Muslim, saya juga Muslim semua. kalau Muslim tanya ke musik tafsiran sih, aduh, ya kan itu bisa DM ke Bang Juma ya kan. Ini kan forum-forum yang sesuai judul ya kan. Mohon maaf siap, ya kan. Siap. Iya. Gitu aja sih, saya bertanya aja. Harusnya ke tukang. Barangkali teman-teman ada saran kemana gitu kan, ada kenalan atau apalah gitu, mohon dibantunya gitu, karena memang sampai sekarang itu masih, jujur lah saya masih ada ganjalan yang belum saya pahami betul gitu loh. Barangkali dari teman selain Bang Juma yang ada di sini ada saran atau punya teman atau gimana, mohon bantulah. Gitu aja Bang, terima kasih. Gini abangku, jadi pengalaman dalam ilmu psikologi, memang biasa kalau kita itu selalu merenung, selalu berpikir yang agak-agak lain daripada manusia biasa gitu, kebiasaan yang tidak semestinya itu membawa kita Nggak jelas Bang Juma, izin Bang Juma, nggak kedengeran. itu bisa jadi petunjuk untuk kita lebih mengencangkan ibadah. Nah, saran saya, mimpi itu jangan dianggap sesuatu yang luar biasa gitu loh. Takutnya nanti kalau Anda kepikiran terus, itu akan membebani kejiwaan Anda. Anggap saja itu adalah sesuatu yang meminta Anda untuk lebih taat lagi kepada Allah, kan gitu. Karena kalau mimpi diperturutkan, berarti kita punya nilai dari dunia gaib. Penghuni alam gaib melihat kita seibarat bayi bagi mereka yang bisa mereka bentuk. Ini jadi bisa saja Anda dibentuk menjadi orang yang melenceng dari agama. Ya. Nah, untuk itu jangan mencari Bang, jangan mencari.
Itu justru bahaya. Kemana-mana Anda bertanya gini, itu semakin disukai oleh jin. Ya, Itu. Jadi saran saya perbanyak zikir, doa sebelum tidur. Kalaupun masih mimpi yang seperti itu, anggaplah itu adalah berkah. Berarti saya ini adalah salah satu hamba Allah yang diminta untuk taat ibadah. Itu aja. Jangan anggap, wah ada apa ya, ada apa. Itu bahaya. Kalau keseringan dipertanyakan kemana-mana mimpi, saya pak mimpi begini. Semakin dibesar-besarkan masalah itu, Anda akan semakin dibayang-bayangi. Itu kesempatan jin masuk untuk merubah karakter orang. Begitu abang. Iya. Iya. Terima kasih ya bang, terima kasih sarannya. Iya. Mudah-mudahan saya bisa lebih mendekatkan diri lah. Ya, itu solusinya. Karena kalau mimpi keseringan mimpi-mimpi yang sama, saya pun gitu, abang. Hampir tiap malam itu saya bermimpi jadi orang kaya. Iya, tapi jadi kalau saya ikuti itu, saya bisa jadi orang tamak, menghalalkan segala macam cara. Saya bisa jadi merampok supaya mimpi saya itu bisa dikabulkan, kan gitu. Tapi saya anggap itu ini ilusi, ini godaan ini. Gak usah. Bahkan dalam keadaan tidak tidur pun, kadang saya mimpi jadi orang kaya, bang. Jangankan tidur, dalam keadaan tersadar pun saya kadang mimpi jadi orang kaya. Gitu bang ya, saudaraku ya. Siap bang, terima kasih ya caranya. Dan siap. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Udah. Ya, saya turun dulu ya. Hati-hati di jalan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Sehat selalu Bang Da ya. Makasih. Selamat berjuang Bang Da ya. Iya. Ya Allah. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adinda. Halo saudara Iyo. Aa. Halo. Siap. Yang muslim jangan pada naik Bang Juma, bilangin. Iya, bilangin Bang Zuma, yang muslim jangan pada naik. Yang non muslim begitu lihat komal ini, komal ini, komal curhat gitu. Jadi mereka nggak mampir karena melihat Pak Islam semua ini di atas kan gitu. Jadinya komal kita itu kehilangan arah gitu loh. Halo, semangat malam. Halo. Malam bang. Halo. Halo abangku yang ganteng dan cantik sikit. Ada apakah gerangan? Sedul? Oke, saya turunkan. Teman-teman muslim, mohon supaya dibatalin ininya, permintaan naiknya abangku ya. Yang multi tolong diperiksa karena di sini kelihatannya Islam semua ini. Nah, kalau Islam semua yang naik terus diskusi dengan ontennya kapan gitu loh. Halo saudara Sahril. Halo. Iya, dari mana? Kristen, Katolik? Islam Mbak ini. Aduh, kawanku ini. Halo Mbak Raden. Iya bang, mohon maaf bang, ini kepencet juga. Tolong ya teman-teman semuanya. Tolong ini saya dari dulu nggak pernah saya naik. Ini cuma sekarang doang nih Bang Zuma. Coba ini room diskusi ini teman-teman. Tolong hargain Bang Zuma. Jangan pada curhat di sini ya. Ayo yang Islam turun, semua mohon maaf nih Bang Zuma ya. Iya, makasih Bang, makasih. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden.
halo teman-teman. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana? Waalaikumsalam. Muslim Bang Zuma. Salam dari Bone Bang. Iya, makasih, masya Allah. Gimana? Salam dari Bone. Iya. Sehat. Mugi ada di. Mugi pada mugi. Pada mugi. Mugi siapa? Mugi sama orang Bone, tu Bone makku ya. Tu Bone pelat Oh, saya Bone dia jangan ngale. Oh iya. Di situ boleh. Semoga sehat selalu. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, halo, semangat malam. Zuma. Assalamualaikum, kepencet turunkan Mas Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Jenderal 6. Halo. Dari Kristen, Bang. Ateis, Bang. Ateis. Buka kamera boleh? Tidak bisa. Kenapa, Bang? KTP-nya apa, Bang ini? Ateis, Bang. KTP. Tidak punya KTP. Ya. Halo, Bang. Bang Ateis. Buka mic-nya, Bang. Kapan terencana meninggalkan dunia? Bang Ateis. Izin Gurunda. Halo. Siap. Izin Gurunda. Tapi buat saudaraku yang muslim, sekali lagi ya, ini room edukasi. Gak enak lah kalau ditegur. Jadi sebelum Gurunda menegur, hargai Gurunda kita di sini. Jangan gini dong, kalian pada mau naik, batalkan dong permintaan itu. Kita mau cari oten. Sadar dong saudara-saudaraku Islam. Jangan gini, kalian kayak pembangkang yang naik. Itu aja Gurunda. Tapi siap, makasih. Kalau nak balik jolok. Iya. Abangku, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube juga sudah pusing ini. Teman-teman kita di YouTube bertanya-tanya. Ini udah pada pindah semua kah? Enggak, mereka naik untuk nyapa-nyapa doang, bukan pindah agama. Iya, tapi kan Bang ini untuk ini kan, untuk abang yang naik kan harus yang oten. Kenapa mereka naik? Berarti mereka merasa oten dong, Bang. Itu juga ya, benar juga. Kan aku cuma mengundang yang oten ke atas, Bang. Jadi kalau ada yang naik itu ke komalnya abang, berarti dia sudah merasa oten abangku. Iya juga ya. Berarti dia udah pindah agama ya, karena yang dipanggil naik kan oten. Kalau dia bukan oten tapi naik, berarti kan dia sama seperti orang sebelah, ya kan ya? Benar gak? Ayo teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Berlomba meminta permintaan ke atas, berarti dia merasa, ya kan ya? Merasa kutu pelek. Aduh, jangan-jangan orang malah sholat semua ini yang pada naik nih. Orang malah sholat, suka ini itu, mencontoh orang sebelah. Karena yang saya panggilkan, dengarkan ya teman-teman. Baik, panjang lebar saya mukaddimah kan. Setelah itu oke, kita mulai menaikkan saudara-saudara kita non muslim untuk membahas ini. Pada berlomba katapak naik. Assalamualaikum Bang Zuma. Saya dari Flores, Bang. Tiap malam aku nonton Abang. Nah, contoh. Kalau kayak gini kan kayak ada gangguan kan ini. Ini ada gangguan ini. Nih. Nah, coba. Mira, sele kamu. Kamu. Sele jalo kamu. Sele jalo temamu. Oke. Mana kalau diselai? Enggak.
Mana kalau Islam? Megala data. Menre ogi. Maksudnya ini apa? Nasingnya lena Kristen. Apa ada sisa ini? Apa yang disuruh naik Kristen? Apa ada berlomba naik berarti merasa mi Kristen itu? Nah, ya termasuk ini. Ya deh toh. Lah, masa tim Menre kali? Masa tim Menre kali? Mereka sedih. Masa lomba kamu nonton? Nih kita lagi. Berarti merasa kita pemakan babi kalau begitu. Merasa gitu beli. Kupikir selengkit tadi. Yang kusuruh naik itu makanya ku tanya, Kristen Katolik. Nah, setiap naik kan gitu, Kristen Katolik. Apa yang ku panggil saya itu Kristen dengan Katolik. Kenapa kita naik baru bilang saya Islam? Merasa gitu boleh. Telepon Pak Bom Bom, baptis mak Pak Bom Bom, apa Kristen mas saya perasaanku. Sebab berkali-kali naik di komalnya Bang Suma. Bang Suma minta yang Kristen saja naik. Kenapa nak otomatis kan naik baptis mas saja? Percuma mak ini merasa Islam. Tapi tidak mati rasa mak. Gimana dong? Cocok kan? Iya. Saudara-saudara non-muslim silakan ajukan permintaan naik. Nah, ya kan? Jadi yang non-muslim yang diajak naik. Begitu teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Belum duduk teman-teman, malah salto dia. Jadi rekan-rekan sekalian, di Islam itu kan jelas bagi kita ya. Tidak ada keraguan bagi kita sebagai seorang muslim bahwa Nabi Adam alaihissalam itu tidak mewariskan dosa. Itu udah final bagi kita umat Islam. Final, Nabi Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Tapi saudara kita Kristen di dalam kitab Roma 12 itu diajarkan bahwa Adam telah mencelarkan dosa kepada seluruh bumi. Ini termasuk fitnah kejam. Kenapa saya katakan fitnah kejam? Karena pencipta langit dan bumi dalam hal ini Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya Yahudi mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunan. Itu enggak ada. Kalau Adam mewariskan potensi kepada keturunannya, itu betul. Mewariskan potensi untuk menjadi jahat, yes. Menjadi baik, yes. Itu betul. Karena keturunannya. Bahkan di dalam surah Al-Quran, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga kan diterangkan bahwa kalian akan menjadi musuh sebagian daripada kalian. Artinya ada yang menjadi jahat keturunan Adam itu. Itu udah pasti. Makanya Kain Habel terjadi. Nabi Musa datang, Nabi Abraham datang, ada musuh. Begitu seluruh nabi-nabi ada musuh. Begitu juga Nabi Isa ada musuh. Bahkan diceritakan dalam bahasa Yunani juga, Yesaus itu ada musuh. Nah, kita umat Islam ini juga ada musuh, yaitu iblis dan orang-orang kafir. Nah, teman-teman kita Kristen itu didoktrin bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Tapi faktanya nggak ada dari keturunan nggak ada dari nabi-nabi yang diutus menyampaikan hal tersebut kecuali angkatan jahat. Nah, masalahnya itu di situ. Angkatan jahat ini mewarisi dosa dari nenek moyang mereka akibat menyalib orang-orang benar. Gara-gara mereka melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi, menyalibkan mereka,
membunuh mereka berakibat fatal terhadap keturunan mereka. Itu sahabat-sahabat sekalian. Malah di Al-Quran surah An-Nisa kan jelas di situ. Wa qaulihim, oleh karena ucapan mereka, karena hanya gara-gara ucapan doang, mereka kemudian dihukum oleh Allah. Iya kan? Bang Indra, selamat bergabung. Begitu teman-teman sekalian. Nah, kita jumpa sama orang Kristen, mereka mengajarkan Adam itu mewariskan dosa, sehingga untuk mendamaikan dosa ini ya harus ada yang berkorban di atas salib, orang benar. Lah, kalau itu konsepnya betul, berarti nabi-nabi yang sudah lebih dulu dibunuh, ya itulah yang menebus dosa. Seperti Habel misalnya, ya berarti kan dosa sudah tertebus karena sudah ada pertumpahan darah Habel sebagai penebus dosa dari orang tuanya. Kalau memang konsep itu betul, men resi ketui kasih gitu pale. Oi kamu sih. Neni. Bagus juga ini. Neni, izin saya undang teman saya guru Unda. Silakan. Yang non muslim diundang, silakan. Oi Sampera. Ke situ. Hai, kamu sih. Men si bos eh. Hai. Pak Baluk Bukang. Naik lagi dia. Silakan temannya Neni, ada temannya katanya, silakan naik. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Diajarkan kepada mereka ada mewarisi dosa, mewariskan dosa. Tapi faktanya Yesus mengajarkan yang mewarisi dosa itu, yang mewariskan dosa adalah angkatan jahat. Ayo, bukan Adam. Bukan Adam yang mewarisi dosa, yang mewariskan dosa, tetapi angkatan jahat. Angkatan jahat ini siapa? Keturunan daripada pembunuh para nabi. Coba, keturunan dari pembunuh para nabi ini menurut Yesus itulah yang mewarisi dan mewariskan dosa. Nah, keanehan terjadi teman-teman sekalian. Keanehannya gimana? Ingat gak tema kita sebelumnya? Kenapa saya katakan keanehan terjadi? Yesus mengecam keturunan para pembunuh, para penyalib, orang-orang benar. Tiba-tiba saja Yesus yang mengecam para penyalib menyerahkan dirinya untuk disalibkan demi untuk orang-orang berdosa. Ada cerita yang tidak berkesinambungan di situ. Ada cerita di sini yang seakan-akan ingin dirubah cerita itu. Cerita tentang apa yang Yesus kecam dirubah. Tapi secara sederhana ahli fikir, sekali lagi, secara sederhana ahli berpikir itu maksudnya orang yang suka berpikir, itu akan memahami bahwa justru dengan adanya konsep Yesus yang mengecam orang-orang yang menyalib dan keturunannya orang benar yang disalib dan dikenapi oleh angkatan jahat, justru karena penggenapan itulah lagi-lagi Yesus diceritakan disalibkan. Kemarin ketika saya berdebat dengan salah seorang teman kita Kristen, saya katakan bahwa penggenapan daripada angkatan jahat itu hadirnya Anda. Andalah penggenapannya. Karena Anda memutar balik tentang penyaliban seakan-akan orang selamat karena salib. Itulah penggenapannya. Bagaimana kemudian angkatan jahat menanggung. Bukti daripada penanggungan atas darah yang ditumpahkan untuk orang benar adalah kutukan. Al-Quran mengatakan wa qaulihim,
Jadi agama Anda adalah cerminan daripada penggenapan tentang angkatan jahat itu. Begitu loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi itu rekan-rekan sekalian yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita, bahwa dengan hadirnya mereka itulah penggenapan daripada apa yang Yesus katakan. Memang mereka ini adalah penggenap. Tapi penggenap apa? Ya lihat, tengok aja. Yesusnya mengecam penyaliban, mereka menjadikan penyaliban itu sebagai sebuah kemenangan. Ya sudah, selesai kita. Selesai. Maka tugas kita sekarang adalah menghindarkan keturunan kita untuk jangan masuk ke dalam angkatan tersebut. Makanya ada Qomal ini. Qomal ini untuk menghentikan gerakan-gerakan mereka untuk jangan mempengaruhi orang-orang masuk ke dalam angkatan itu. Pelaku penyaliban terhadap orang benar pun bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kata Petrus, berilah dirimu untuk diselamatkan dan segeralah keluar dari angkatan jahat ini. Tapi yang kita hadapi hari ini, mereka justru mengajarkan orang-orang untuk masuk ke dalam lingkungan atau lingkaran angkatan jahat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Maksudnya, masukkan orang-orang masuk ke dalam lingkaran orang Farisi. Itu dia masalahnya. Halo, semangat malam saudara Makining. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mau bertanya, izin tanya Ustaz. Dari mana ini abangku? Kristen? Sulawesi Tenggara Ustaz. Kristen? Muslim, alhamdulillah. Saya barusan naik ke Qomalnya Kristen Ustaz. Saya bertanya, dia bertanya begini ke saya. Apakah Allah itu katanya ada? Saya bilang Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri, tapi kita bisa lihat dengan penciptaannya. Kok ternyata tidak bisa begitu? Kita buktikan, tunjukkan saya ayatnya. Kalau Allah itu ada, maka saya mau tanya Bang Suma ini, apakah ada ayatnya? Kalau ada, di mana? Tolong ditunjukkan di ayat mana? Fussilat ayat 53. Saya selalu menggunakan data itu karena uraiannya sederhana. Qaf, surah Qaf ayat 16. Ayat 16. Bunyinya Ustaz? Bunyinya? Dibaca aja Bang, dibaca aja ayatnya di situ. Anda kan cuma bertanya tentang ayat. Iya. Sanurihim ayatihi. Fussilat ayat 53. Fussilat ayat 53 ya? Iya. Ya, makasih Ustaz. Makasih. Ya. Nyari-nyari ilmu Ustaz. Nggak apa-apa ya? Iya. Iya. Iya, nggak apa-apa Bang. Yang penting jangan, karena berdebat itu ada dua. Iya. Berdebat bisa membuat mata hati kita itu menjadi tumpul, menjadi keras. Ya. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Iya. Tuh. Jadi nggak sembarang berdebat agama, itu nggak sembarang. Betul. Karena orang bisa jadi tumpul beragama, apalagi kalau tidak ada dasar pijakan berdebat agama, nantinya depresi sendiri, stres sendiri, akhirnya malas sholat. Ujung-ujungnya pindah murtad. Ya, gitu. Oke. Iya, makasih Ustaz. Fussilat ayat 50 ya. 53 Bangku. Tengok lah kan. Ya. Siap. Makasih. Siap. Baik. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Islam ya, Bang. Halo, Saudara Reni. Aku dipanggil mampus. Enggak apa-apa, men. Ada jilbab. Itu, men. Oh, men. Masuk, men. Masuk, kayak mana masuk? Kan kenapa buka? Kayak mana? Halo, assalamualaikum gitu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Syekh. Apa kabar? Maaf Pak, kepencet. Saya Islam, Muslim saya. Alhamdulillah, makasih banyak. Makasih Pak Jumayat. Iya, makasih. Gaskan terus Bapak Bang, Ibu. gaskan terus Bang. Islam Siap, kita Bang. gas. Makasih Iya, ya, mantap Bang. kali. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran mengatakan
wa qad nazzala alaihimul kitaba, sudah menjadi ketetapan dalam kitab oleh Allah bahwasanya apabila engkau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dijadikan sebagai olok-olok orang-orang kafir, lalu kamu duduk di sana, innakum idzam mithluhum, engkau duduk di sana bersama dengan orang-orang tersebut, maka engkau sama dengan mereka. Nah, jadi teman-teman, kalau kita nggak ada ilmu, masuk ke komal-komal Kristen, jelas mereka sudah menghina ayat suci Quran. Kita naik ke atas, duduk bersama dengan mereka. Bukankah itu sama halnya kita sedang mempertontonkan ya bahwa Islam itu lemah? Dengan kita naik di atas, habis itu kita pergi bertanya ke orang, bukti Allah itu ada apa, Mak? Ayatnya mana, Bang? Gitu loh. Enggak boleh. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau kita nggak ada ilmu, ngapain naik komal-komal Kristen? Jangan. Kecuali kita ada ilmu. Kecuali Al-Quran itu ilmu manusia. Boleh. Kalau Al-Quran itu ilmu manusia, Anda naik aja nggak apa-apa. Kalau Al-Quran itu ilmu manusia, naik. Jawab seadanya saja. Apa yang Anda tahu di Al-Quran, jawab. Katakan saja. Andai saja Al-Quran itu pengetahuan manusia, maksudnya bukan firman Allah. Tapi masalahnya Al-Quran itu firman Allah. Yang bisa menjelaskan hanyalah orang-orang yang tahu ilmunya, yang paham ilmunya. Al-Quran bukan Bible. Al-Quran itu firman Allah, yang meskipun artinya kita tahu, belum tentu kita paham maknanya, belum tentu kita paham asbabul nuzulnya, belum tentu kita paham tafsirnya. Jadi nggak bisa kita hadir di komal Kristen itu membawa diri kita tanpa ilmu yang bersanad. Nggak bisa, karena Quran itu bukan Bible. Coba kalau Bible, teman-teman Kristen kita naik ke sini, apa jawaban mereka? Satu Kristen dengan Kristen yang lain beda jawaban. Terus siapa yang mau disalahkan? Memang begitu keadaannya. Tapi kalau umat Islam nggak bisa beda jawaban, nggak boleh. Karena Al-Quran itu bukan ilmu manusia. Al-Quran itu firman Allah. Isinya baku, dan mengetahuinya harus menggunakan disiplin ilmu. Jadi gimana mau naik ditanya tentang Islam, lalu menjawabnya? Saya aja kalau ditanya tentang Islam itu sangat berhati-hati, karena Al-Quran itu bukan karangan. Asal jawab aja, oh nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa. Ayat yang saya kasih tadi aja itu belum tepat. Al-Quran surah Fussilat ayat 53 itu tidak tepat dengan pertanyaan kalau Anda nggak memahami mantik. Karena di situ mereka bertanya tentang ada tidak adanya Allah, artinya berbicara mengenai wujud. Kalau Anda tidak menguasai mantik, ilmu mantik, sulit untuk memahamkan orang kafir tentang Al-Quran. Gitu. Ya, jadi berhati-hatilah saudara-saudara muslim. Jangan hanya karena semangat Islam itu benar, Islam itu benar, tapi Anda nggak punya ilmu. Sementara Islam itu bukan hanya imani doang, beda dengan mereka. Islam itu ilmu. Nggak bisa kita itu kalau hanya sekedar ikut-ikutan, silakan. Tapi kalau mau menjelaskan Islam, aduh, Islam itu enggak sembarangan orang bisa menjelaskan. Islam itu jangan samakan, aku Islam pasti benar, aku Islam pasti menang.
Enggak begitu polanya. Yang kamu hadapi ini bukan belut listrik. Ya. Pasukan-pasukan alam gaib yang kalian hadapi. Yesus aja mengatakan begitu, saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Ya, kau menghadapi kuasa kegelapan, gimana ceritanya tanpa ilmu? Yang ada nanti kalian juga berubah menjadi setan dibuat. Kalau diskusi kalian jadi setan juga kalian nanti. Halo, semangat malam. Halo Esti. Halo Ex Rodis. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Bang Juma. Siap. Ya Bang, hanya ingin menyampaikan Bang, bahwasanya kami di Sulawesi Utara ini, Bang Juma, ini akan kedatangan Ustaz Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, ya Ustaz. Alhamdulillah. Untuk tablik akbar ini ada pertentangan dari ormas-ormas Minahasa, ormas Kristen, Bang. Jadi kami kalau memang ini takdir kami siap untuk syahid, Bang. Itu, Bang. Kalau nanti isu mereka itu mengangkat Ustadz sebagai radikal katanya, Bang. Jadi kami siap menjaga Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di sini. Mati pun sekalipun kami menjaga. Insya Allah kami syahid, Bang. Iya. Kawal beliau bukan seorang guru yang radikal. Enggak ada itu. Itu cuma mohon isu. Doanya, Bang. Mohon doanya kaum muslimin, mohon doanya kami yang ada di Sulawesi Utara, Bang. Iya, kita saling mendoakan, Bang. Kawal beliau, jangan sampai sehelai bulunya pun tidak boleh ada yang jatuh. Insya Allah. Insya Allah. Beliau guru kita. Insya Allah bersama Ustadz Habib Hanif, Bang. Insya Allah. Iya. Iya, harusnya mereka memahami bahwa Ustadz Abdul Somad datang untuk umat Islam, bukan untuk mereka. Dan lagian beliau diundang resmi oleh penduduk orang Sulawesi Tengah. Orang Sulawesi Tengah juga berhak, sama seperti mereka mengundang pendeta mereka dari luar juga kan. Kita tidak ada ganggu kecuali maaf, Bang, Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara, betul. Baik. Di Kota Manado ya? Rencana tablik akbar di Kota Mbagu, Bang, di kabupaten. Oh, kabupaten. Iya. Iya, silakan, Bang, silakan aja. Yang penting sudah ada izin, keramaian, jalankan. Iya. Dijalankan. Faqatilu awliya asyaitan. Itu intinya. Insyaallah. Insyaallah. Oke, Bang. Guru kami jaga. Iya, Bang. Siap. Makasih, Siap. Bang. Nanti juga saya coba komunikasi dengan beliau. Baik, Pak Jemaah. Ya, baik. Oke. Makasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor teman-teman, monitor ya guru kita kalau ada di sana di Sulawesi Utara gitu. Kita monitor di sosmed aja. Halo, semangat malam. Selamat malam. Iya, Bang, dari Kristen. Iya, Bang. Oke. Bang Dolar dari Kristen, Abang. Halo. Ya, Bang Dolar. Ya. Dari Kristen. Enggak lah. Ngapain mau bertuhan sama yang makan roti itu? Makasih, Bang, makasih.